sosialisasi tindak pidana korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak David. Monggo Pak David, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati ibu-ibu, baik dari guru TK, wali murid, terus pengusaha, pedagang. Saya dahulukan karena memang kaum ini yang harus kita dahulukan. Kemudian baru bapak-bapak, teman-teman LSM, Mas Media, apa Bu? Iya, kemudian teman-teman ASN dari inspektorat, teman-teman tercamat. Satu itu ternyata forum semacam ini yang mengganjal sehingga poinnya nilainya kurang satu. Ya kalau gitu biar poinnya lebih banyak, lebih sering kita mengadakan kegiatan sosial. Gitu. Sebab kalau saya hubungkan dengan apa yang disampaikan Pak Inspektor tadi, kenapa tuh teman-teman LSM kok paling sering dimuni ku nang kejaksaan sok Jumat dulu sampai totok. Iya Pak, jadi kenapa? Nah ini nanti akan saya kaitkan dengan yang namanya proses penegakan hukum. Jadi ada pilar-pilar, istilahnya tiang penyangga adanya penegakan hukum. Jadi istilahnya penegakan hukum, kalau menggunakan istilah penegakan hukum, ada proses, ada mekanisme hukum yang roboh. Ya, karena kita tidak mencari hukum. Ada dosen hukum di sini. Nanti dikoreksi kalau saya keliru. Jadi selalu kita menggunakan proses penegakan hukum. Hukum sudah ada, sudah pernah tegak berarti, kan gitu logikanya. Tetapi roboh. Apanya yang roboh? Pilarnya, tiangnya. Saya sebutkan nanti pilar hukum roboh. Yang pertama adalah sistem aturan atau normanya. Jadi ada beberapa pilar hukum. Yang pertama, ini saya nggak pakai ini ya, mohon maaf, nggak pakai PowerPoint karena sudah terlalu banyak poin. Ya. Poin pertama, pilar pertama adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita mau geruda-geruduk mengadakan acara yang namanya sosialisasi pencegahan korupsi, anti korupsi, kalau masyarakat nggak dilibatkan, percuma. Kayak ini momen yang pas ini, nyambung nanti itu. Apa yang beliau rasakan, apa yang masyarakat pikirkan akan nyambung tuh dengan para ASN, penyelenggara negara, pejabat negara. Sebab komunikasi inilah yang selama ini juga perlu kita bangun. Makanya teman-teman perwakilan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, begitu juga dengan teman-teman media itu. Kenapa kantor kejaksaan selalu mereka yang menuhi itu? Mulai dari pinggir jalan, pelataran, ruang pos bagum, sampai di dalam itu, di aula atas itu. Terus apal kabeh itu teman-teman itu. Jadi kalau saluran itu buntu, mau pencegahan, mau penindakan korupsi, retorika, betul tidak? Nah, kalau tadi sudah 1 semester disampaikan, 1-2 SKS disampaikan Mas Kosin. Ini kira-kira 6 SKS nanti. Pilar pertama adalah peran dari masyarakat itu sendiri. Kita mencoba untuk memahami tingkatan pemikiran dan perasaan masyarakat. Saya tidak bilang terendah, tapi di kalangan masyarakat umum. Mereka tidak ngerti itu apa undang-undang korupsi. Saya nggak ngerti undang-undang nomor berapa.
gimana tuh mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi? Tahu-tahunya paling hanya ditangkap, putus saya di penjara, selesai. Berbeda dengan teman-teman LSM, teman-teman media, para akademisi, teman-teman dari ASN, kepolisian, KPK, ya. Jadi saya mencoba untuk menyederhanakan sesuatu yang selama ini selalu menjadi pertanyaan besar. Korupsi, isu-isu itu enaknya ngopi dijeli korupsi. Kayak ini harusnya ngopi dulu kan. Sesuatu hal yang membosankan. Setiap hari kita berbicara korupsi. Beliau dari inspektorat nih saksinya. Saya suruh ngomong sosialisasi korupsi bendino Pak, tapi jadi demo. Tapi tidak apa-apa. Teman-teman media, teman-teman LSM ini berdemo, bahkan masyarakat ya, saya masyarakat pun berdemo. Itu justru kita harus syukuri Pak Inspektur. Syukur. Betul Pak? Iya. Syukur itu. Ya mau kemana lagi mereka? Karena kalau kita berbicara masalah korupsi, tidak hanya berbicara masalah hukum, penegakan hukum secara murni, ekonomi, lebih atas lagi mungkin nanti masalah norma moral etika. Wah itu terlalu dulu itu mengenai luwe gitu. Jadi masalah ekonomi sajalah, atau masalah pendidikan, ya, gitu. Kemudian saya lanjutkan pilar yang kedua dari masyarakat. Jadi aspirasi unek-unek masyarakat, bahkan kontrol sosial pun itu menjadi bagian peran masyarakat, civil society-nya harus diperkuat. Iya, betul, memang harus diperkuat. Karena kalau itu yang satu aja agak bengkok, yang lain ikut bengkok itu gak imbang. Hari ini saya nggak pas berkunjung ya ke Kecamatan Pras gitu. Kemarin itu ada 2 desa yang kadesnya tuh nah masalah gitu ya, dari 2 desa di Sanjamian sama desa Pras. Jadi ada bijinya mungkin yang jalan belum ada. Nah itu mungkin kegiatan semacam ini perlu diselenggarakan yang lebih mendekat ke desa sebagai pelaku. Kan kayak pengadaan barang dan jasa itu kan dana desa juga cukup besar Pak. Nah itu. Jadi kalau para mungkin PPK di desa dan juga mungkin perangkat kades itu memahami bahwa ini pelanggaran seperti apa, ini dinilai sebagai korupsi, mereka paham, kemungkinan itu bisa mencegah Pak gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini memang perlu kita kembangkan. Barangkali kegiatan-kegiatan semacam ini atau kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan. Terima kasih masukannya kepada inspektorat. Barangkali nanti kita bisa usulkan kepada KPK. Itu satu dalam sistem, yang satu doyong, lihatnya kalau doyong. Jadi ternyata saling sinergi, keterkaitan satu sama lain. Jadi kalau menginginkan aparatur penegak hukum kalian bebas suap, bebas korupsi, jangan budayakan masyarakat untuk suap. Jadi kita saling jaga. Begitu juga dengan APH, kan gitu. Jadi kalau memang 4 pilar ini khususnya di Kabupaten Kediri, kita mulai di hari ini kita sepakat, kita saling menjaga satu sama lain untuk tidak ya dalam tanda kutip lah, untuk tidak saling menyiksa satu sama lain dalam tanda kutip. Mari kita mulai hari ini di hotel ini bahwa kita saling sinergi, membangun satu sama lain, memperkuat satu sama lain dengan cara menyampaikan buah pikiran, perasaan, sehingga di dalam proses penegakan hukum secara umum, tidak hanya korupsi saja, tapi dalam proses penegakan secara umum kita melibatkan
peran masyarakat secara total, karena tujuan tidak hanya keadilan penegakan hukum, tetapi kemanfaatan juga dalam kesejahteraan masyarakat. Kira-kira itu konklusi saya. Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan beberapa poin untuk pemerintah Kabupaten Kediri agar proaktif melakukan peringatan kepada para oknum pelaku korupsi, diantaranya dengan melakukan tindakan hukum. Yang pertama tentu ini adalah menindaklanjuti dari surat KPK untuk kita lebih proaktif untuk mensosialisasikan anti korupsi kepada seluruh warga masyarakat, seluruh elemen-elemen masyarakat. Jadi bukan hanya sosialisasi itu sebatas pada ASN atau penyelenggara pemerintahan, tetapi pada seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat itu harus terlibat. Nah, tujuan selanjutnya adalah bahwa membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkata tidak kepada korupsi. Jadi korupsi memang sudah menjadi, katakanlah bahasa kasarnya, musuh kita bersama, dan itu harus diperangi, harus di semua lapisan masyarakat, elemen masyarakat untuk memahami itu. Gitu. Selama ini kesadaran masyarakat sendiri terkait nilai-nilai anti korupsi. Ya, jadi gini Mas, jadi salah satu tadi yang disampaikan Pak Kejaksaan atau Kepolisian, barangkali ini selama ini memang pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi mungkin tidak maksimal. Nah, tidak maksimal karena masih juga korupsi tetap terjadi. Nah, maksudnya gini, masyarakat diperan lebih aktif lagi ketika ada misalnya tindakan-tindakan yang memang itu menyimpang dalam hal pengelolaan, katakanlah keuangan negara. Jadi di semua lapisan, contoh masalah di dunia pendidikan, di dunia pelayanan publik atau di manapun yang memang itu ada potensi adanya penyimpangan atau korupsi, maka masyarakat diminta untuk lebih aktif untuk melaporkan. Untuk tata cara melaporkan itu bagaimana? Kita ada SOP dalam kalau di inspektorat itu sudah ada kaitannya dengan pengaduan terkait dengan dugaan korupsi. Nah, di pemerintahan kabupaten sendiri sudah ada program juga sih sebenarnya yang dikeluarkan oleh Bupati, bahwa setiap ada penyimpangan bukan hanya korupsi itu juga bisa lapor ke Halo Masbuk. Jadi itu. Atau memang yang diharapkan juga intinya semua informasi-informasi itu bisa kita cover, terutama kalau saya di inspektorat itu APIP adalah lebih konsen ke membangun pemerintahan yang anti korupsi itu. Nah, gitu. Tim Liputan, Toho TV.